Karena ada tuh video real Bisa beli 3 bulan kerja di Morowali, MX. Tapi itu Indomie. 1 tahun, Fortuner, setiap tahun ke. Sampah banyak berserakan, dibiarkan begitu saja. Maksudnya biaya kos seperti di Makassar itu kan sama aja di sini kan? Beda. Beda. Di Makassar 600 lumayan, elit nih. 600 700 elit. Lengkap nih. Lengkap. Kalau di sini enggak ada kosongan. 1 juta kalau ini. Sama listrik sama air. Tapi tadi kita berlomba-lomba masuk, bahkan pakai uang masuk. Iya, ada Sampai Nah, sekarang. justru kenapa sudah di dalam mau keluar? Kalau saya pertama juga karena karakter tuh tidak suka di suruh-suruh sama 2 bosan tekanan tuh. Tekanan. sama tekan. Tidak suka saya ditekan-tekan. Hanya tidak terekspos kadang tuh. Tidak terlalu media di sini. Jadi Di dalam itu kita juga ada aturan toh. Insiden-insiden di dalam itu tidak boleh kita kasih keluar. Jadi banyak insiden dalam tidak diketahui itu. Kamu pasti akan menyesal mengapa baru mendapatkan video ini, karena saya akan ungkap apa saja yang tidak diketahui oleh orang banyak tentang Morowali. Morowali, sebuah daerah di Sulawesi Tengah yang kini jadi pusat industri pertambangan nikel terbesar di dunia, teman-teman. Dengan banyaknya perusahaan besar dan tenaga kerja dari berbagai daerah, Morowali kini jadi kota industri yang menawarkan banyak peluang kerja dengan gaji yang tinggi. Katanya gajinya bisa berkisar sampai 20 jutaan. Tapi di balik semua itu ada sisi lain yang jarang dibahas. Kehidupan para pekerja, kondisi lingkungan, dan tantangan yang mereka hadapi setiap harinya. Saya mengunjungi Morowali untuk menggali lebih dalam tentang kenyataan yang ada di sana. Apakah gaji tinggi di Morowali sebanding dengan biaya hidup yang tinggi juga? Bagaimana kehidupan sehari-hari para pekerja? Apakah Morowali benar-benar tempat yang menjanjikan untuk mencari nafkah? Atau malah penuh tantangan yang harus dipikirkan secara matang-matang? Yuk kita telusuri bersama apa sih sebenarnya yang terjadi di Morowali. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Perjalanan saya ke Morowali dimulai dari kota Kendari. Jarak tempuh sekitar 270 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 8 jam. Ini sudah termasuk waktu istirahat. Sepanjang perjalanan, saya menikmati jalan yang mulus dari kota Kendari hingga Morowali dengan pemandangan kelapa sawit di Konawe Utara yang indah, berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Di tengah perjalanan ke Morowali, saya harus berhenti karena kanvas rem mobil saya melengket di puncak BTBT Morowali. Ini memberikan kesempatan untuk menikmati suasana sejuk dan hamparan hijau di sekitar sambil menikmati secangkir kopi. Setibanya di Sulawesi Tengah, saya melihat mobil-mobil tambang tanda bahwa area pertambangan Morowali sudah dekat. Jalan mulai padat dengan pekerja tambang yang pulang kerja. Ya, tepatnya sekitar jam 5. Menimbulkan kemacetan di jalanan yang sempit dan terdapat beberapa tumpukan sampah di pinggir jalan. Saat tiba di Bahodopi, saya menyempatkan diri untuk membandingkan harga kebutuhan pokok seperti beras, air mineral, dan LPG. Ternyata harganya relatif sama di kota Kendari, meskipun ada selisih harga pada gas LPG.
Tujuan saya adalah mengunjungi kerabat yang pernah kerja di tambang Morowali untuk berbagi cerita dan pengalaman sebagai narasumber kita. Biasa kalau lewat ini ke Unaha, biasa tidak sampai kan 1,5 jam normalnya. Masuk di Konawe Utara. Tidak bisa di zoom di. Dalam perjalanan ini, waktu sekarang menunjukkan pukul 12:30 menit, sehingga kami harus bersantap siang dan selanjutnya melaksanakan ibadah sebelum melanjutkan perjalanan. Kami singgah makan siang di bakso yang ada di kota Konawe Utara. Ini adalah gado-gado, bakso biasa, bakso beranak. Anaknya mungkin ini. Ini anaknya. Ya, sampai enaknya ini. Saya kira memang karena itu adalah bakso beranak, jadi ada anaknya satu tuh langsung beranak di tempat gitu. Saya kira saudara, nggak bisa kalau tanpa ada karbohidratnya. Nah itu kurang karbohidratnya itu. Apa? Setelah bersantap siang dan melaksanakan ibadah, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan langsung menuju Sulawesi Tengah Morowali. Saat perbatasan tiba, di sini kami dihadapkan dengan kabut yang sangat tebal, sehingga pandangan kami hanya berjarak 2 meter saja. Setibanya di perbatasan Sulawesi Tengah, tampak perbatasannya seperti biasa saja, seperti perbatasan kabupaten pada umumnya. Di sini kayak sampah banyak berserakan, dibiarkan begitu saja. Ini ada sampah teman-teman ya. Di sampingnya ada penjual risol mayo. Padat. Khususnya di daerah tambang Bohodopi, terdapat beberapa desa yang sering menjadi tempat para pekerja, yaitu Baho Makmur, Bohodopi, BTBT, Labota, Lele, dan masih banyak lagi desa lainnya. Terowongan ini orang jalan di situ kok. Maksudnya apa? Dikirim. Oh. Itu sana nikelnya.
Meskipun suasana jalan tampak padat dan para pekerja terlihat sibuk dengan urusan masing-masing, ada satu pemandangan yang menarik perhatian saya. Di tengah kesibukan itu, masih ada kepedulian di antara sesama pekerja. Mereka yang memiliki arah tujuan yang sama dengan mudah bisa menumpang hanya dengan satu isyarat sederhana, mengangkat tangan, sebuah bentuk solidaritas yang begitu alami di tengah hiruk pikuk keseharian. Kali ini kita coba singgah beli air mineral ya. Harga normal itu di Sulawesi Selatan 5.000 ya. Kita coba di sini ya, teman-teman ya. Kita coba. Berapa kilo? Ada air botol tak? Iya, berapa ini Bu? Tapi Budi? Iya, kasih. Untuk air ini ternyata harganya masih 5.000. Ya, masih harga normal. Kita lihat di depannya. Ayo. Isi Bu. Ada air mineral botol tak? Iya. Air mineral botol. Tapi Budi, berapa ini? Astaga. Tapi Bu. Tak berapa gas LPG tak Bu? Gas LPG tak? 55. Kalau beras, ada beras tak kah? Iya, beras yang merek apa itu Bu? Tak berapa itu kah? 150 di. Oh. Nah teman-teman, jadi mungkin bisa didengar sendiri. Untuk harga beras 10 kilo 150.000 sama di kota Kendari atau di Sulawesi Selatan. Ya memang harga beras sudah naik. Bahkan sampai ke sini itu merek Jempol ya. Kalau misalkan untuk gas LPG memang agak berbeda. Kalau di kota Kendari itu sekitar 25.000, tapi kalau di Bohodopi sini itu sekitar 55.000. Itu isi ulang teman-teman ya. Tapi kalau untuk harga eceran seperti ini tetap harganya 5.000 teman-teman ya. Itu perbandingan untuk sembakonya. Iya yang helm kuning Mas Udi. Iya. Tapi enggak ada. Saya masuk Bang. Iya. Oke. Assalamualaikum. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di Bohodopi. Perjalanan yang cukup melelahkan dan tentunya kami langsung menuju ke rumah narasumber kami. Kami pun berkomunikasi. Kami diarahkan hingga pada akhirnya kami disuguhi sebuah ikan bakar, nasu paleko, dan colok-coloknya. Di kampung saya, dia mau sekali ke Morowali kerja. Mau sekali ke sini, katanya tinggi gajinya, tapi akan berbanding lurus dengan biaya hidup. Iya. Betulkah itu? Iya, karena biaya kos saja sudah ngambil berapa persen memang dari penghasilan. Iya, maksudnya biaya kos seperti di Makassar itu kan sama aja di sini kan? Beda. Beda. Di Makassar 600 lumayan elit nih. 600-700 elit. Lengkap nih. Lengkap. Kalau di sini enggak ada kosongan. 1 juta kalau ini. Gitu,
sama listrik sama air. Tapi tadi ada kos-kos sampai yang di atas laut. Banyak. Kalau itu berapa? Agak murah biasa di situ. Di bawah 1.900.000. Apa sih? Cuma resiko tuh. Resiko. Langsung ya lumayan berenang basa-basa malam. Tapi kan kalau misalkan buang air langsung. Tidak kayaknya mereka. Oh begitu kah? Cuma yang nakal-nakal langsung. Ada. Ada kamar mandinya. Jadi kos-kosan kalau daerah Kabota itu pasti ada juga di. Banyak. Agak mahal di sana. Agak mahal di. Kayak rumah-rumah bertingkat saja. Tapi mahal di sana. Saya pernah tanya-tanya itu. Begini modelnya. Masa 2 juta? 2 juta. Padahal berapa kilo jika sini? Iya. Di sini 1 juta. Mahal. Nanti dia murah tuh kalau daerah Makarti. Sebelum Labota itu. Kalau di sini jadi masalah itu di sini. Sampah di pinggir jalan, sepanjang jalan. Saya kebetulan bapak kosku ini ada perusahaannya dalam. Jadi itu sampah nambil pakai DT-nya tuh. Di sini jadi kita itu bersih terus. Kalau kos-kosan lain, berulat baru diambil sampahnya. Di sini sampah banjir. Bisa mungkin cerita kenapa lingkungannya kita tidak suka di dalam atau bagaimana sehingga ada nyata dulu untuk berhenti dan sudah keluar dari sini. Padahal kalau bahasa-bahasa yang pernah saya dengar, mereka itu berlomba-lomba masuk bahkan pakai uang masuk. Iya, ada Sampai Kita sekarang. justru kenapa sudah di dalam mau keluar? Kalau saya pertama juga karena karakter tuh tidak suka di suruh-suruh sama 2 bosan tekanan tuh. sama tekan. Tidak suka saya ditekan-tekan. Itu mungkin yang paling utama. Sama lingkungan kerja juga di dalam kurang. Rata-rata di tempat Mereka kayak berkelompok-kelompok. Artinya helm kuning tidak boleh bergaul dengan helm Enggak. biru. Enggak. Tidak tahu kalau di tempatku tidak ada berbaur. Nanti kalau jam kerja tetap tuh kita helm kuning, harga sedikit helm biru tuh. Apalagi kalau ada Cina di situ tuh. Ya, orang Cina ada tuh helm kuning. Banyak. Nah itu median tuh helm Cina. Saya kalau dapat tukang semprot tuh. helm Bagaimana Cina. cara anu? Ada Komunikasi ada translator dalam. seperti berasnya. Beda Selisih sedikit. sedikit jadi Selisih 2.000 kapan per kilo. tadi saya singgah 150. Yang 10 kilo tuh. Kalau di Kendari 140. Ya, selisih begitu juga beras. Gasnya yang beda. Kalau gasnya main-main di sini. 55. 55 paling murah. Kendari masih dapat 20. 20-an, 25. Tapi kalau datang mahal sampai 100.000. Masa? Jadi mendekati Ramadan pasti naik itu. Iya, ini mulai ini mendekati Ramadan. Saya biasa beli 100.000. Beli sambil emosi. Banyak yang ambil untung ini. Saya sendiri di sini Kan yang saya dapat di mangkok. tinggalnya di bawah makmur. Dia tuh tidak pernah memasak. Dia palingan beli katanya makanan jadi yang harga berapa tuh? 10 ribuan kan? Iya, 10.000 banyak. Tapi maksudnya kalau begitu mending kita makan di luar saja dibandingkan Masa? Iya, sebenarnya begitu. 10.000 itu di sini, tapi itu yang paling standar. Menu paling standar tuh. nah itu untuk biaya hidupnya. Tapi kalau berbicara tentang gajinya, menurut dari yang kita tahu dari teman-teman yang lain, berapa estimasi range gajinya kira-kira dibandingkan dengan biaya pengeluarannya? Kalau gaji di sini, kalau untuk kru tuh, Iya. kru itu yang kayak baju kuning. Baju kuning. helm kuning. Biar operator helm kuning. Kru itu kayak buruh. Buruh. Artinya pekerja keras. Ih, keras sekali. Keras sekali kalau di sini. Kapan datang? Banyak. baju yang tahan. Banyak di sini udah sampai 1 tahun kabur. Nah di sini juga banyak janda. Kamai. Banyak sekali sini. Anu juga tingkat kriminalitas. Iya. Bagaimana tingkat kriminalitas utamanya kita di Bodohin sekarang? Lumayan tinggi. Kayak ini yang baru-baru di sini perampokan. Perampokan namanya itu karena ada orang namanya curi. Berlin tikungan ini siang-siang.
Yang di Labota di tikam nih kak. Tapi sempat jadi dapat sama warga pelaku. Berapa orang? Sendirian di sini siang pika beli kelapa tuh. Kenapa rame-rame ini? Dia bilang itu mau ngambil apa ini tuh beriling. Aku bilang deh pak na mental na siang baru dekat pasar. Samaan di sini gantung bunuh diri kayak Tommy Jepang. Baru ada lagi. Kenapa bunuh diri? Laki perempuan. Enggak ditahu. Tapi biasa manipulasi. Kayak itu yang baru-baru perempuan didapat. Dibilang gantung diri pasti pisum. Meninggal memang baru digantung. Banyak di sini. Datang ini lagi istriku di Facebook. Gantung diri na selutut ji. Nggak mungkin. Bagaimana kayak itu logikanya kalau gantung diri selutut? Kalau saya tidak mati. Hanya tidak terekspos kadang toh. Tidak terlalu media di sini. Jadi Di dalam itu kita juga ada aturan toh. Insiden-insiden di dalam itu tidak boleh kita kasih keluar. Jadi banyak insiden dalam tidak diketahui itu. Kemarin itu ada aturan per 1 Januari semua pakai bis. Tapi di prank lagi, prank lagi. Tidak jadi lagi itu aturan. Jadi tetap orang bisa itu yang kita lihat pick up muat orang. Kemarin kan tidak boleh. Gara-gara ada insiden meninggal 9 orang. Jadi bikin surat edaran per tanggal 1 tidak boleh. Jadi banyak sekali datang bis itu. Banyak sekali bis-bis tua datang. Disewa toh. Sekali ada lagi aturan baru. Pakai maksimal. Jadi untuk pick up 9 orang kayaknya. Kalau DT 6 roda 20 orang. Tapi kalau dilihat kita ada di atas 9 orang. Pick up 20 orang. Tapi itu tadi yang ngarah keluar itu sudah selesai shiftnya atau Iya, orang pulang kerja itu. kerja di berarti memang ada kontraktor juga Sedikit lagi, sebentar ada lagi pulang jam 7. Rame lagi. 24 jam non-stop orang. Ada sebentar masuk jam 11. Sore lagi rame. Yang shift malam tuh. Makanya kalau kuat modal mending berdagang di sini. Ada di situ karena dia kencang modalnya punya nasi kuning teman istriku. Dia ndak di sini. Autopilot usahanya dia. Ndak ada di tempat tapi usahanya jalan. Iya. Orang udah kasih kerja. Tapi kuat modalnya. Jadi dia tidak menjual di depan, layani semua kontraktor. Per perusahaan itu ada yang 20 juta. Kalau 50 porsi satu hari, 30 porsi satu hari. Jadi 10 orang kapan sewa itu untuk masak. Makanannya dijemput langsung oleh perusahaan atau? Itu minta di DT singgah ambil. Lari-lari. Iya. Berarti dia hanya di Ya dia lempar modal sewa tempat itu 40 juta. Beli perlengkapan masak. Habis 200 juta. Minimal modal berapa? 200 kapan dia itu. Untuk kasih kayak begitu toh. Yang autopilot. Kalau saya kan modal nekat. Orang-orang di kampung. saya kan yang beginian bertahan memang dulu. Iya. Tadi minta untuk rasakan dulu. Saya begitu-begitu 2 mi kontraktor tawarkan. 1 pernah aku tolak. Kulayani 1 bulan. Modal ndak kuat. Uang tas simpan tuh. Tas 9 juta 1 bulan tas simpan. Bulan baru kasih. Nah ayam dibeli cash semua, beras dibeli cash, mau pindah itu aja. Kecuali kalau Ada investasi. meluncur satu tanah di kampung ini. Kecuali menjual aset, Potong gaji ini pasti. potong poin, potong gaji. Banyak tuh. 2 hari yang lalu macet sekali. Terlambat jam 9 kak. Jadi pergi semua godongan. Nah bilang ayo pergi semua urus surat keterangan sakit. SKS. Berapa dibayar itu? 35 kalau di sini. Tapi kalau di klinik ini gratis. Tapi antri ada. Kalau sakit betulan sembuh sendiri. Saya pernah antri astaga. Kalau nominal gaji tinggi nominal. Tapi kalau efisien tidak tahu bagaimana cara kelola keuangan. Kayak itu temanku 1 tahun di sini kalau tidak bohong kata bilang uang di sini pakai menikah. Ada temanku orang baru tuh. Kutanya berapa kok bisa tabung? Iya. Nah bilang saya itu sudah kan tidak merokok saya itu saudara pengeluaranku untuk makan 900.000 1 bulan kalau Indomie. Pokoknya Indomie tonton rasa-rasa. Itu jika kita makan setiap hari. Penyanyi. Iya. Sebab Tidak bagi tahu kayak kita dulu kos mahasiswa tidak tahu. jadi ya, akhirnya toh Aktivitas kita. 2 bulan 3 bulan bisa beli motor. Terlalu kursi. Nah kapan nah imbangi sama tembaga ambil tembaga dah
3 bulan 4 bulan. Karena ada tuh video real. Masa bisa beli motor? 3 bulan kerja di Morowali, MX. Tapi itu Indomie. 1 tahun Indomie Fortuner. setiap Tahun kedua di penjara. Indomie setiap Ternyata- hari. 3 bulan kan 4 bulan kerja bisa beli motor. Begitu tuh kapan temanku karena kaget Yes, tuh yes, kita atau tanya-tanya cicil. kita. Yes. Dia operator loader dia. Gajinya dia 7 juta. 10 jam kerja dia. Baku tantang di kosna. Udah enggak bisa kan saya menyimpan 5 juta 1 bulan bersih. Nah, saya bisa lebih. Keluarga itu juga. Keluarga mi. Tapi dari istrinya Gaji itu. 7 juta. Gaji 7 juta. Apa rumah? Nasi tidak kuning jalan 10.000. Pagi 10.000, siang 10.000. Oh, pantas sudah. 2 kali 3 600. 100. Tambah 2 istri. Kali 2 istri. Pas pagi nasi kuning, siang nasi kuning. Pagi nasi kuning, siang mungkin nasi putih tapi yang porsi-porsi 10.000 kasih saya begitu. Nanti kalau dikali dalam 1 hari 20 ribuan. 10.000. Kodi. Kuat itu. Saya bilang enggak bisa mas saya kapan saudara karena Saya seperti itu kan. Karena harus juga diimbangi vitamin. iya maksudnya makan-makan buah tuh sekali-sekali bakar-bakar ikan lah. Karena kalau berak kita tidak keluar tai itu kalau begitu. Kalau itu terus makanan jari kan begini kita tidak tahu orang yang mas. Iya betul. Iya. Bisa diberak di. Bisa Berak itu kapan tapi jari. tidak tembus itu kan tidak keluar. Tidak besar perut tak. Anunya. Karena kan tidak ada orang kalau misalkan makan buah syaratnya tuh sayur. Ini kayak sayur karbo terus. Baru sayur di sini mahal itu sih. Apa itu? Sayur Sayur. kangkung 5.000 satu ika. Oh, sama jadi kendari 5.000. Oh, sama juga. Sama sih. Tapi Ika bagaimana dulu? Lumayan Ikan kan. tebal. Enggak tonji. Tempe 5.000 satuan. Ya bat. Orang sedang utuh ini. Maksudnya penjual gini? Iya. Tapi mau bayar kapan di? Banyak orang tuh sana tuh bagian masalahnya. Apa? Merokok dulu, habis kan 5 sampai 10 batang sebelum kerja. Karena dilarang mungkin merokok di. Tergantung Cina, kalau dapat Cina ketat, tidak boleh. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi ya teman-teman ya. Kondisi sudah stabil dan para pekerja sudah mulai masuk ke dalam. Sudah agak lengang perjalanan. Setelah saya menjelajahi Morowali,
Wajar saja ketika saya mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang tidak pernah tidur selama 24 jam. Pagi berangkat, malam berangkat, pulang besok pagi atau besok sore. Demikianlah video kami, teman-teman. Kita akhiri sampai di sini. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat, terutama buat teman-teman yang ingin bekerja di tambang Morowali. Tentukan keputusannya sekarang setelah melihat video ini, karena fakta ini telah diambil pada tahun 2025. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.